Di daerah Banyumas, khususnya di wilayah Purwokerto, terdapat pemberdayaan komunitas yaitu tempe mendoan jumbo. Tepatnya berada di wilayah Sawangan, Kedungwulu, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Tempe mendoan jumbo ini viral karena ramai sekali direview oleh para penggemar kuliner di media sosial. Salah satunya, banyak ditemukan konten review tempe mendoan jumbo di TikTok. Penasaran dengan mendoan raksasa ukuran jumbo ini? Yuk simak videonya. Ukuran mendoan ini lebih besar 4 kali lipat dari mendoan biasa. Karena ukurannya yang super jumbo, makanan khas Banyumas yang satu ini dinamakan mendoan jumbo. Nah, untuk proses pembuatan mendoan jumbo ini, pertama kita siapkan adonan tepung yang dicampurkan dengan bumbu khusus dan air. Selanjutnya, kita tambahkan irisan daun bawang atau muncang. Setelah itu, kita celupkan mendoan jumbonya ke dalam adonan. Setelah adonan merata, kita celupkan adonan jumbo ke wajan penggorengan. Untuk menggoreng mendoan jumbo tidak membutuhkan waktu lama, karena mendoan sendiri kan memiliki arti setengah matang ya. Dan jika sudah terlihat matang, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kita berada di mendoan viral Sawangan. Kita akan mewawancarai pemilik mendoan viral. Izin memperkenalkan diri, saya Winnie Putri Misaria Absen 25 dan teman saya dan teman saya Awati Absen 12. Saya Nadjalawa Absen 25. Saya Anggita Nusalani Absen 6. Makasih. Ya, kami dari teman dari Purwokerto mau mewawancarai seputar tentang usaha mendoan viral ini. Ya, boleh. Siapa pemilik usaha mendoan ini sudah? Owner dari toko oleh-oleh Sawangan ini namanya Ibu Siti Adliati. Bagaimana sih Mbak secara bisa berkembangnya program kegiatan usaha ini? Jadi toko Sawangan ini itu berdiri sejak tahun 1991 sampai saat ini kurang lebih 30 tahun. Jadi sejarah perkembangannya itu awalnya ini toko ini juga di lokasi sini. Tadinya itu bertempat di Jalan Bang yang sekarang jadi Alfamart. Nah ya di situ. Lalu 3 tahun dari tahun 91 itu kita mulai buka di lokasi ini sampai sekarang. Terus kalau ditanya perkembangannya bagaimana, itu jelas kalau kita ada perkembangannya yang jelas. Itu yang pertama itu sebelum tahun 2000-an, itu toko Sawangan itu hanya menjual produk tempe sama kecap. Tapi setelah berkembangnya tahun ya waktu itu, toko kami tuh mulai kayak inovasi. Kita ada pembuatan Mino, Novia, Latin, Cenang. Terus kita juga mulai menerima berbagai macam snack. Ada snack manis sama asin. Nanti Mas Balia bisa lihat itu dari berbagai supplier itu yang memasok produk ke toko. Jadi nggak semuanya produk sendiri. Iya, enggak.
Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya usaha produksi mendoan? Setahu saya antusias masyarakat, terutama masyarakat lokal, itu tinggi juga ya Mbak. Yang kita tahu juga di toko kita ini, kita juga setiap tahunnya itu selalu ada inovasi dari segi mendoannya, entah itu dari segi inovasi ukuran ataupun varian mendoannya. Jadi masyarakat lokal itu bisa apa ya, ibaratnya di Banyumas sendiri kan yang kalian ketahui itu kan biasanya mendoannya ukurannya standar aja gitu, tapi di toko ini tuh masyarakat bisa ngerasain makan mendoan yang lebar, terus juga dengan varian, beberapa varian yang ada gitu. Terus untuk yang lainnya mungkin seperti kayak mbaknya dan masnya itu kan kesini untuk keperluan tugas sekolah gitu. Nah itu juga membantu untuk anak-anak sekolah yang mau kayak ibaratnya observasi yang Apakah dengan adanya kegiatan produksi mendoan dapat mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar? Setahu saya dapat. Yang pertama itu dari proses pembuatan tempe mendoan itu kan perlu ada tenaga ya, maksudnya tenaga baru lebih. Kan dari proses pembuatan tempe mendoan itu kan dari awalnya yang kedelai mentah kita olah menjadi tempe mendoan, itu jelas lebih dari, apalagi produksi untuk mendoan di toko ini kan banyak. Kita juga ada dua, ada yang daun sama ada yang plastik. Nah itu jelas lebih dari lima orang lebih. Terus belum lagi kita juga produksi kecap sama tepung, terus juga mino, kopiah, ranting, itu juga kita perlu apa tenaga gitu. Apakah dari produksi mendoan dapat meningkatkan pendapatan? Ya, selama ini alhamdulillah dapat meningkatkan pendapatan karena hampir setiap bulan itu untuk omset mendoan itu semakin meningkat gitu. Apa saja yang menjadi keberhasilan kegiatan usaha produksi? Itu yang pertama jelas dari bahan baku untuk membuat mendoan dulu. Itu kan bahan bakunya harus banyak ya. Apalagi kalau yang daun itu kan berarti harus ada daun pisangnya gitu. Terus kedelainya juga harus banyak kayak gitu. Terus yang kedua itu yang diundang pastinya dari segi ketenaga kerjanya, itu berarti kita milih orang-orang yang terbiasa melihat atau berhadapan sama minyak dan wajan besar. Kan tadi yang Mas dan Mbaknya lihat itu di depan itu volume minyaknya itu banyak ya. Terus juga nggak setiap orang itu kayak punya keberanian atau keterampilan itu boleh di wajan dan minyak sebanyak itu kayak gitu.